hiduplah dalam hikmat dari Tuhan saja. Jadikanlah hidup ini berarti, jadikanlah hidup bermakna, berdampak bagi sesama. Hidup yang bahagia, bersyukur, dan selalu merespon anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Shalom, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam Biak Gereja Toraja, berbagi inspirasi Alkitab, edisi Minggu 15 Agustus 2021. Dari keempat bahagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, disimpulkan dalam satu tema yang berkata, hidup dalam hikmat Tuhan. Tuo si turu kakinanna puang matua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua hidup. Ya, kita hidup. Mengapa kita dikatakan hidup? Karena kita terus ada atau kita tetap eksis, kita bergerak, dan kita masih bekerja sebagaimana mestinya. Itulah salah satu makna dari kata hidup. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup sama dengan bergerak. Bergerak dengan kemampuan sendiri. Yang bisa melakukan pergerakan adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup. Tapi dari semua ini yang memiliki pergerakan yang tinggi adalah manusia. Oleh karena itu, hewan, tumbuh-tumbuhan mengikuti pergerakan manusia. Lalu dari tinjauan iman Kristen, apa itu hidup? Dari iman Kristen, maka hidup adalah ketika manusia hidupnya berarti bagi orang lain. Memiliki hidup yang berarti bagi orang lain. Oleh karena itu kita selaku orang yang percaya harus terus membekali diri agar hidup kita menjadi berarti bagi orang lain. Bagaimana caranya? Hidup kita mesti terus merespon anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang adalah jaminan kehidupan yang kekal satu-satunya. Seperti yang dikatakannya di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 ketika dia berkata, Akulah kematian dan kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau begitu apa standar hidup kita? Dalam dunia ini manusia memiliki berbagai macam standar agar hidupnya menjadi bermakna, pikiran mereka agar hidupnya menjadi berarti. Antara lain, harta. Manusia yang mendasarkan hidupnya pada harta, ciri-cirinya adalah hidupnya, pikiran dan hatinya betul-betul hanya tertuju kepada harta. Terus mencari, mengumpulkan harta karena beranggapan bahwa dengan memiliki harta yang banyak maka hidupnya menjadi berarti, bermakna. Kehormatan. Banyak juga manusia yang terus mencari kehormatan. Karena dengan kehormatan merasa bahwa hidupnya menjadi berarti, bermakna. Ada juga yang mendasarkan hidupnya pada asmara. Terus mencari cinta asmara dengan berbagai cara. Dengan beranggapan bahwa hidupnya menjadi berarti ketika memiliki semuanya itu. Ilmu. Banyak juga manusia yang mendasarkan hidupnya dengan mencari ilmu, menambah ilmu. Dengan harapan hidupnya menjadi bermakna ketika memiliki segudang ilmu.
Nah, saudara-saudara, ada seorang filsuf yang juga adalah ahli alam yang terkenal bernama Pascal. Dia berkata bahwa di dalam tubuh manusia, hati manusia, ada sebuah ruang yang mengalami kekosongan, yang kosong, yang tidak bisa dipuaskan dengan ciptaan manapun, hanya bisa dipuaskan dengan oleh Allah Sang Pencipta yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagaimanapun usaha manusia, hikmat manusia tidak akan mampu mengisi kekosongan itu. Nah, inilah yang pengkhotbah katakan bahwa manusia tidak akan mampu. Dengan hikmatnya usaha manusia akan sia-sia. Usaha manusia bagaikan usaha menjaring angin, semuanya sia-sia. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sesungguhnya yang mesti kita lakukan? Memiliki hikmat, kata Amsal. Amsal pasal 9 ayat 1-6. Hanya dengan hikmat dari Tuhan, hanya dengan hikmat dari Tuhan saja, maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang dikehendaki olehnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita harus hidup dengan hikmat? Dari bahagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ada 4 poin. Untuk terus hidup dalam hikmat dari Tuhan, maka yang pertama, taatilah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan, taatilah ajaran firman Tuhan, hiduplah berdasarkan firman itu. Yang kedua adalah, hiduplah di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Dialah yang telah menjadi manusia, dialah roti yang hidup, roti dari sorga. Yesus Kristus adalah sumber makanan, sumber kehidupan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, janganlah hidup menjadi orang bebal. Orang bebal disejajarkan dengan orang bodoh. Orang bebal atau orang bodoh tidak suka mendengar. Mungkin suka mendengar, tetapi hanya untuk memuaskan telinga dan menurut pengertiannya sendiri. Orang bebal atau orang bodoh suka mencemooh, suka membanggakan diri. Hidup sembrono, tidak bisa membedakan yang benar dan tidak benar, yang baik dan yang tidak baik. Nah, hidup menurut hikmat dari Tuhan, maka kebalikan dari semuanya itu. Kita menjadi umat yang taat, manusia yang percaya hanya kepada Dia, taat kepada firman-Nya, bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik. Dan yang terakhir, hidup ini singkat. Karena itu pakailah waktu anugerah Tuhan dengan baik. Pakailah waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan penuh hikmat. Agar hidup kita berdampak bagi sesama. Hidup kita menjadi berguna. Hidup kita menjadi berarti bagi sesama. Oleh karena apa yang kita lakukan. Hidup untuk bersyukur, hidup bahagia, hidup merespon anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, hiduplah dalam hikmat dari Tuhan saja. Jadikanlah hidup ini berarti, jadikanlah hidup bermakna, berdampak bagi sesama. Hidup yang bahagia, bersyukur, dan selalu merespon anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Baiklah kita hidup hanya dalam hikmat Tuhan saja. Terpujilah Dia. Amin.